Sehingga apa yang disebut dengan opportunity of crime atau yang disebut sebagai peluang melakukan kejahatan itu bisa ditekan pada saat pelaku kejahatan kemudian mempertimbangkan resiko dari tindakan yang dilakukannya. Apa resiko itu? Resiko tertangkap, resiko mengalami procedural punishment akibat tindakan kepolisian pada saat melakukan penghentian niat pelaku kejahatan. Halo Sobat Kompolnas, kembali lagi di podcast Kompolnas bersama saya Sinta Dewi. Dan kali ini podcast Kompolnas ingin mengundang Bapak yang sangat luar biasa, narasumber, yaitu Bapak Dr. Supardi Hamid MSI. Mohon izin Bapak, boleh disapa dulu penonton. Terima kasih Mbak, selamat pagi penonton semua. Kita ketemu lagi di podcast Kompolnas yang hari ini kita akan bicara satu isu yang sedang hangat. Siap. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast Kompolnas untuk hari ini. Bagaimana nih Pak tanggapan Bapak mengenai kasus yang sedang viral kali ini terkait kriminalitas begal Pak? Bagaimana menurut Bapak konstruksi pemaknaan tentang begal baik secara sosial maupun hukum? Ya, begal ini kan sebetulnya adalah satu tipologi kejahatan, yaitu bagian dari street crime. Tapi secara tradisional sebetulnya begal di terminologi Indonesia secara kultural adalah perilaku-perilaku para penjahat jalanan yang sejak zaman dulu mereka biasa nyangkung korbannya di tengah jalan. Nah, maka kemudian mereka sebut sebagai begal. Kemudian dalam terminologi hukum pidana sebetulnya, begal ini tidak lain adalah pelaku tindak pidana yang kita sebut dengan pencurian dengan kekerasan atau curas. Termasuk di dalamnya adalah pencurian dengan kekerasan terhadap korban, baik yang menggunakan sepeda motor maupun yang membawa barang-barang berharga di jalanan. Kurang lebih itu. Siap. Dan menurut Bapak apa nih faktor yang memicu eksistensi dan reproduksi begal di tengah masyarakat ini meningkat nih Pak akhir-akhir ini? Ya ini kan fenomena lama sebetulnya. Yang menarik adalah kenapa kemudian dia tetap muncul, eksis dan kemudian mengikuti pertumbuhan dan perkembangan zaman. Ini yang menarik adalah bahwa ada banyak kondisi sosial, ada banyak variabel-variabel sosial yang sebetulnya belum bisa diselesaikan baik oleh masyarakat maupun oleh negara, sehingga kemudian begal menjadi tetap lestari. Pada saat yang sama juga begal terjadi transmisi nilai-nilai dari begal-begal yang sudah senior kepada begal-begal yang junior yang baru coba-coba. Nah, inilah yang kemudian tetap membuat keberadaan begal ini tidak pernah berhenti, bahkan mengalami transformasi yang terus berkelanjutan mengikuti perubahan sosial dan budaya di tengah masyarakat. Siap. Untuk kebijakan kepolisian, kira-kira nih seperti apa nih Pak yang diterapkan dalam mengatasi kriminalitas begal akhir-akhir ini? Ya memang kebijakan terkait begal ini tidak bersifat tetap. Jadi tergantung pada eskalasi. Pada saat prevalensi orang yang menjadi korban dari begal begitu banyak, maka negara kemudian mengambil posisi untuk melakukan kebijakan keras atau tough policy. Nah, salah satu tough policy yang hari ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai media adalah terkait statement atau perintah dari petinggi Polri untuk melakukan tembak di tempat terhadap begal. Kebijakan tembak di tempat ini harus kita maknai sebagai bagian dari, kalau dalam pandangan kriminologi, ini adalah pandangan tentang apa yang kita sebut dengan selective incapacitation strategy. Strategi untuk membuat lumpuh secara selektif pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan yang banyak memproduksi TKP. Sehingga dengan kita menekan beberapa pelaku kejahatan yang produktivitasnya tinggi ini,
kemudian dilakukan tindakan keras, maka akan menurunkan crime rate di tengah masyarakat. Prevalensi orang menjadi korban bisa turun. Oleh karena itu, tindakan seperti ini adalah tindakan yang tidak serampangan. Kenapa? Karena harus dilakukan secara selektif, kemudian memang ditargetkan pada offender atau pelaku yang memang terdeteksi banyak melakukan tindakan di berbagai tempat atau banyak memproduksi TKP, sehingga pada saat mereka dilakukan tindakan maka angka kejahatan akan turun drastis. Sebetulnya yang dilema adalah tindakan keras ini kan akan menyebabkan bahkan pelaku kejahatan kemudian mati, gitu ya. Nah, apakah ini dibolehkan? Itu pertanyaan yang banyak muncul adalah terkait dengan isu itu. Sebetulnya tindakan semacam ini dibolehkan, gitu ya. Ada satu ajaran di hukum pidana, terutama dari von Heerts, ini ajaran klasik, yang mengatakan bahwa tidak persoalan kita membuat orang menderita sepanjang derita yang ditimbulkan dari orang yang kita buat menderita itu jauh lebih banyak. Jadi kita bisa misalnya melumpuhkan satu penjahat, membuat dia menderita, bahkan kemudian pada saat tertentu misalnya sampai meninggal, tapi sebetulnya kita menyelamatkan begitu banyak derita yang bisa dihasilkan oleh pelaku kejahatan ini. Nah, von Heerts mengatakan bahwa tindakan seperti ini ya dibolehkan, gitu ya. Nah, apakah di kepolisian kemudian tindakan ini akan dilakukan serampangan? Tentu tidak. Kenapa? Karena polisi ada kriteria. Kepolisian memiliki kriteria terkait dengan pelaku kejahatan mana yang boleh dilakukan tindakan keras. Situasi yang harus dihadapi oleh polisi adalah situasi yang kita sebut sebagai situasi yang tak terhindarkan atau situasi inevitable. Pada saat polisi atau petugas terancam nyawanya karena pelaku kejahatan, atau ada masyarakat yang terancam nyawanya oleh pelaku kejahatan, maka tidak ada pilihan bagi polisi untuk menghentikan tindakan ancaman itu adalah dengan menggunakan misalnya melakukan tembak di tempat. Jadi memang dimungkinkan untuk itu, dan di dalam instrumen PBB juga pada saat negara, aparat penegak hukum menggunakan senjata api, memang dimungkinkan dengan kriteria-kriteria yang masuk ke dalam situasi inevitable tadi. Jadi tidak ada persoalan kebijakan keras semacam ini. Bagaimana nih kalau kebijakan Bapak terkait bagaimana tanggapan Bapak terkait kebijakan tembak di tempat terhadap pelaku tindak begal? Ya, kalau saya sebagai komisioner Kompolnas sekaligus sebagai kriminolog, tentu tindakan keras semacam ini adalah tindakan yang pada satu sisi patut kita dukung. Karena ada memang situasi di mana penegak hukum harus memberikan tindakan keras sebagai shock terapi bagi pelaku kejahatan. Harus kita pahami, kejahatan jalanan adalah kejahatan yang dilakukan dengan sangat rasional. Pelaku kejahatan memilih target secara selektif. Kenapa disebut rasional? Karena mereka melakukannya dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko. Sepanjang manfaatnya besar, melampaui risiko yang harus mereka tanggung, mereka akan melakukan tindakan ini. Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi polisi misalnya selain menghadirkan risiko keras. Risiko bahkan bila perlu risiko yang mematikan. Kenapa? Untuk menghentikan niat pelaku kejahatan. Sehingga apa yang disebut dengan opportunity of crime atau yang disebut sebagai peluang melakukan kejahatan itu bisa ditekan pada saat pelaku kejahatan kemudian mempertimbangkan risiko dari tindakan yang dilakukannya. Apa risiko itu? Risiko tertangkap. Risiko mengalami procedural punishment akibat tindakan kepolisian pada saat melakukan penghentian niat pelaku kejahatan. Apabila risiko-risiko ini hadir, maka pelaku kejahatan bisa jadi akan menghentikan tindakannya karena mereka takut akan risikonya. Siap, Pak. Untuk aspek apa nih Pak kira-kira yang dapat dikurangi dari kebijakan
melalui tembak di tempat. Ya, beberapa aspek yang bisa ditekan dengan kebijakan tembak di tempat ini adalah pertama, faktor situasinya, ya, faktor situasi, di mana pelaku kejahatan itu memandang bahwa situasi yang mereka hadapi adalah kondusif untuk melakukan kejahatan. Nah, dengan kebijakan tembak di tempat, maka situasi menjadi tidak kondusif lagi bagi pelaku kejahatan. Ada pesan yang sampai ke pelaku kejahatan bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk mereka melakukan kejahatan. Sehingga dengan sendirinya mereka kemudian akan berhenti melakukan kejahatan itu, atau akan sangat hati-hati pada saat melakukan kejahatannya. Dengan sendirinya ruang gerak mereka kemudian menjadi terbatas dan ruang bebas bagi masyarakat untuk beraktivitas menjadi lebih luas pada sisi yang lain. Kurang lebih itu. Dalam konteks pengawasan, dimensi apa yang perlu dapat diperhatikan oleh fungsi pengawasan internal kepolisian dalam kebijakan keras terhadap begal? Ya, di dalam policy atau kebijakan keras, pengawas internal tentu harus sangat aktif melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan tersebut. Apa yang perlu diperhatikan di situ? Prosedur. Apakah prosedur pada saat melakukan tindakan itu adalah prosedur yang memang sudah benar? Kenapa? Karena bagi polisi sebetulnya yang paling penting itu adalah menyeimbangkan antara aspek perlindungan terhadap calon-calon korban dengan penghormatan terhadap hak-hak orang yang diduga sebagai pelaku atau tersangka. Nah, menyeimbangkan posisi antara kepentingan korban dengan hak pelaku yang juga harus dijaga, inilah yang kemudian membutuhkan pengawasan yang sangat serius. Pengawasan itu hanya mungkin kalau memang aturan mainnya dibuat sedemikian rupa sehingga tindakan kepolisian yang keras seperti ini adalah tindakan yang dilakukan dengan akuntabilitas yang sangat terukur. Artinya apa? Tindakan itu bisa diverifikasi langkah-langkahnya. Tindakan itu bisa dipastikan bahwa pengambilan keputusan tindakan sesaat yang keras itu adalah tindakan yang memang dibolehkan secara hukum dan secara prosedur. Peran dan pandangan Kompolnas terkait begal khususnya kebijakan tembak di tempat bagaimana nih Pak? Ya, kalau Kompolnas memandangnya ini adalah satu kebijakan yang memang dimungkinkan dilakukan oleh kepolisian, dan Kompolnas tentu berada pada posisi untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian ini adalah tindakan yang bertanggung jawab, tindakan yang secara terukur memang berbasis pada prosedur yang sangat jelas, sehingga siapapun yang melakukan tindakan ini telah melakukan mekanisme dan prosedur yang ketat, sehingga tidak ada lagi orang yang dipersalahkan karena tindakan semacam ini. Kenapa? Karena kehati-hatian dalam tindakan seperti ini sangat penting untuk menghindarkan terjadinya apa yang kita sebut sebagai police brutality, gitu ya. Kalau itu terjadi, maka yang terjadi adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak sipil, dan ini yang harus dipastikan oleh polisi bahwa hak-hak semacam ini tetap dijaga, dihormati. Oleh karena itu tindakan keras boleh dilakukan, tapi memang memiliki basis akuntabilitas yang jelas dan ketat. Siap. Nah, untuk himbauan untuk penonton nih Pak, kira-kira dari Bapak untuk terkait kasus kriminalitas begal yang sedang viral saat-saat ini. Ya, bagi masyarakat yang harus dipastikan adalah ayo kita jaga diri kita masing-masing dengan cara memastikan bahwa kita tidak menjadi target ideal bagi pelaku kejahatan. Bagaimana caranya? Ya, kita pastikan apa sih yang paling disenangi oleh pelaku kejahatan, ya jangan kita lakukan. Apa yang paling memudahkan pelaku kejahatan, ya kita persulit, gitu ya. Sehingga apa yang disebut sebagai target strengthening, ya, penguatan target, mempersulit target adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kita semua, bukan sekedar oleh kepolisian, tapi bagaimana kita menjaga diri kita,
menjaga harta benda kita, memastikan kita melewati tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat-tempat yang rawan pada jam-jam yang memang aktivitas masyarakat sedang padat. Kalau di situ misalnya sedang sepi, ya kita hindari, kita pastikan kita mengatur jadwal kehidupan kita, kegiatan rutin kita untuk tidak diprofil oleh pelaku kejahatan sehingga kita dipilih menjadi korban kejahatan. Demikian rekan-rekan, terima kasih. Ya. Nah, Sobat Kompolnas, jangan ragu untuk melaporkan terkait tindak pidana begal jika penonton merasa sendirian di tempat-tempat yang sepi, dan kita sebisa mungkin harus menjaga diri dalam menghindari tindak pidana kriminalitas, dan jangan sungkan untuk tetap lapor kepada pihak berwajib jika penonton melihat atau menyaksikan ada terkait tindak pidana begal. Baik, itu aja Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan datang ke podcast Kompolnas. Bisa diberi salam kepada penonton. Baik, terima kasih kepada sahabat Kompolnas. Kita ketemu pada isu-isu berikutnya. Terima kasih.